Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Kelompok D ingin memulai diskusi tentang ancaman pergantian Pancasila dengan dosen kampus Rista Audila Syafri SEM. Sebelum memulai diskusi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Prasetyo Nur Hidayat sebagai ketua. Yang kedua ada Dara Puspita, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang ketiga ada Dwi Ayu Wijayanti. Yang keempat ada Endang Trirahayu. Yang kelima ada Jainal Abidin. Dan yang keenam ada Noprian Gintara. Sebelum membuka diskusi, yang saya dapatkan dari mediaindonesia.com. Pelaksanaan Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Haryono menyebutkan perilaku intoleransi dan upaya penggantian Pancasila dari internal masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi. Karena itu BPIP akan terus melakukan sosialisasi Pancasila dan akan menjadikan Pancasila sebagai pegangan bagi laku manusia. Katanya sesuai seminar nasional bertajuk Pancasila sebagai platform pembangunan manusia dan kebudayaan di auditorium kampus Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta kemarin. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri pada 2017, kata beliau 94% aparat sipil negara menyatakan tidak setuju pada Pancasila. Hasil survei lainnya menyebutkan sekitar 3% personil TNI menolak Pancasila. Sebelumnya, Menteri Ria Cudu juga menyatakan sekitar 23,4% mahasiswa menolak Pancasila dan setuju dengan jihad. Sedangkan SMA sekitar 23,3% tidak setuju dengan Pancasila dan setuju dengan jihad. Sementara itu 18,1% pegawai swasta mengatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Menurut Haryono, Pancasila adalah ideologi bangsa yang berupa pemikiran, berisi nilai-nilai luhur bangsa. Ideologi itu harus terus dirawat dan dipelihara agar tidak tergerus dan luntur. Katanya, mantan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Malang itu menjelaskan, mengingat Pancasila itu pemikiran, sehingga pemikiran anak mereka. Ada anak seorang Pancasilais menjadi penolak Pancasila, dan ada juga anak seorang kiai menjadi teroris. Tukasnya, ia mendapatkan kondisi masyarakat saat ini sedang mengalami distorsi pemahaman terhadap Pancasila. Ada elit yang mengaku Pancasilais, tapi kenyataannya dia korupsi. Koruptor itu anti Pancasila, tegasnya. Pada tahapan berikutnya, menurut dia, distori pahaman terhadap Pancasila bisa terjadi karena kurang keteladanan, adanya sikap inklusivisme dan intoleran. Karena itu, BPIP akan melakukan sosialisasi Pancasila lebih intensif sehingga menjadi pegangan dan laku hidup masyarakat sehari-hari. Seminar nasional tersebut diselenggarakan di kampus UNS dengan 12 fakultas. Juga dilaksanakan di Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta. Itu merupakan seminar nasional Pancasila pertama yang diselenggarakan BPIP bekerjasama dengan kalangan kampus. Dari artikel di atas, dengan poin-poin yang di bawah ini yang akan dilakukan anggota kelompok. Pertama, ada konsep dan organisasi pendidikan Pancasila yang akan dijelaskan oleh Noprian Gintara. Kepada Noprian, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini untuk menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, keterkaitannya dengan ancaman penggantian Pancasila. Jadi keterkaitannya adalah dengan adanya upaya penggantian Pancasila ini tidak sesuai dengan konsep atau urgensi Pancasila, yang dimana Pancasila adalah cita-cita dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sudah terwujud. Dan apabila ancaman ini terjadi, maka akan membuat terpecah belahnya Indonesia, yang dimana setiap wilayahnya memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh sejak dahulu. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleran.
Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, solidaritas ataupun sosial. Dengan adanya ancaman ini, maka bisa terlihat telah berkurangnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beberapa berbangsa, bernegara. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Apalagi kita sebagai penerus bangsa agar tidak kehilangan nilai-nilai Pancasila kelak di kemudian hari. Urgensi Pancasila. Ngomong-ngomong mengenai urgensi Pancasila, disinilah peran urgensi Pancasila dalam perguruan tinggi, di mana tidak tercabutnya akar-akar kebudayaan bangsa Indonesia agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah ataupun panutan dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, berlandaskan Pancasila, agar tidak terbentuknya kelompok-kelompok ataupun sebuah organisasi-organisasi dengan tujuan menggantikan Pancasila ataupun menggantikan ideologi Pancasila. Penggantian Pancasila tidak dengan konsep Pancasila yang mana akan merubah tujuan dan maknanya. Pandangannya bangsa Indonesia yang telah menyebabkan perpecahan. Di sanalah peran urgensi Pancasila dalam perguruan tinggi sebagai panutan dan pedoman para mahasiswa sebagai penerus bangsa kita ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, penjelasannya. Yang poin kedua ada tanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila yang akan disampaikan oleh Jainal Abidin. Kepada Jainal Abidin, kami persilakan. Sepertinya nggak ada sinyal itu Jainal ya. Hilang lagi Jainal ya. Ya, lanjut aja ke yang Oke, ketiga. kita Dilomba dulu. lanjutkan saja poin ketiga, yaitu menggali sumber histori, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila yang akan disampaikan oleh Dwi Ayu Wijayanti. Kepada Dwi Ayu Wijayanti, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita bersama, saya akan menyampaikan beberapa poin terkait tentang menggali sumber historis, sosiologi, politik, pendidikan Pancasila. Dimulai dari poin pertama, yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Insinyur Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali melupakan sejarah yang maknanya adalah bangsa kita pernah mengalami sejarah kelam di masa lalu. Dan untuk itu, kita perlu adanya mengingat sejarah masa lalu untuk tidak mengulangnya di masa depan. Yang kedua, ada sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan hasil karya besar bangsa Indonesia, yang diangkat dari nilai-nilai kultural atau budaya bangsa Indonesia. Poin ketiga, ada sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber hukum atau dasar hukum dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Poin keempat, ada sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tatanan tertentu merupakan ideologi politik yang mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial masyarakat yang ideal. Ciri-ciri ideologi Pancasila sendiri, nilai dan cita-citanya seluruh masyarakat yang ada, keputusan berasal dari musyawarah, dimiliki, diamalkan, dan relevan dengan kehidupan masyarakat, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokratis, berdasar hukum, berdasar pengalaman sejarah bangsa, dan menghargai keberagaman. Ideologi yang sempat mencuat untuk menggantikan Pancasila ialah komunisme. Menurut saya ideologi ini sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena rata-rata penganut paham komunisme itu ateis atau tidak mempercayai suatu agama atau Tuhan. Komunisme juga tidak cocok dijadikan ideologi dan berkembang di Indonesia karena paham komunisme menolak adanya hak pribadi, kepemilikan modal,
yang hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan ideologi yang cacat. Paham komunisme mengajarkan pertentangan antar kelas masyarakat, sedangkan di Indonesia, bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur yang sangat menghormati hak asasi manusia. Meskipun pelaksanaan hak asasi tersebut, kebebasannya terbatas dan dibatasi oleh hak-hak lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya. Poin selanjutnya ada poin keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila yang akan disampaikan oleh Endang Putri-Rahayu. Kepada Endang, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam mengimplementasinya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewaris nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pencintaan negara, proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi, maupun instansi pemerintah, melakukan berbagai langkah, antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan dan tantangan pendidikan Pancasila. Sebagaimana contoh, menurut survei Center of Strategy and International Study 2017, hampir 10% milenial setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain. Disebutkan bahwa jumlah masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, upaya penggantian Pancasila jadi ancaman serius. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan lestar, dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan lestar Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila, dasar filsafat dan dasar moral, agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional. Syarat Pancasila menjadi the working ideology adalah diakui keberadaannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, di sini ada poin kedua, yaitu menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila yang akan disampaikan oleh Zainal Abidin. Kepada Zainal Abidin, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang keterkaitan ancaman penggantian Pancasila. Ancaman penggantian Pancasila sangat berpengaruh dengan poin B, yaitu menanya alasan diperlakukannya pendidikan Pancasila. Ya, tentu saja sangat berpengaruh karena Pancasila mempengaruhi untuk membentuk karakter mahasiswa agar menjadi mahasiswa lulusan yang bersikap rasionalis dan dinamis, sehingga memiliki budi pekerti yang luhur serta sopan santun yang baik. Tapi jika Pancasila itu diubah, maka akan berubah semua generasi muda bangsanya. Jadi di sini Pancasila itu sangat berpengaruh bagi mahasiswa dan generasi penerus bangsanya. Jika Pancasila itu
diubah atau apa ya? Mengalami perubahan gitu. Mengalami perubahan, maka di sini semua itu akan berubah dan mungkin generasi bangsa ke depannya itu akan hancur dan akan rusak. Sekian dari saya, mungkin bila terdapat kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya 5 yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan yang akan disampaikan oleh Prasetyo Nur Hidayat. Kepada Prasetyo kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dari moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Sebelum kita mengaitkan ke masalah ataupun kasus yang kita angkat tentang penggantian Pancasila, kita perlu mengetahui esensi dan urgensi dari pendidikan Pancasila itu sendiri. Yang pertama, esensi Pancasila. Pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pancasila, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Atas landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 7 poin. Yang pertama itu pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, yang kedua Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, ketiga Pancasila sebagai dasar negara, 4 Pancasila sebagai ideologi negara, 5 Pancasila sebagai sistem filsafat, 6 Pancasila sebagai sistem etika, 7 Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya, esensi dari pendidikan Pancasila adalah untuk memahami dan menghayati nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat, negara, maupun ideologi bangsa. Selanjutnya, melalui pendidikan Pancasila, kita diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Seperti masalah yang kita angkat saat ini, yaitu masalah atau ancaman tentang penggantian Pancasila. Selanjutnya, konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional. Ancaman dari penggantian Pancasila akan mengancam esensi dari Pancasila itu sendiri, yang tercipta dari serangkaian proses kajian dan penelitian yang panjang atas penerapan dalam kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Esensi tersebut melekat sebagai identitas atau peran Pancasila itu sendiri. Selanjutnya kita akan mempertegas atau memperkuat argumen dari urgensi yang sudah dijelaskan tadi oleh saudara kita Noprian. Urgensi dari pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang, atau juga dari paham-paham yang akan merubah atau mengganti ideologi Pancasila. Seperti paham untuk mengganti Pancasila yang kita bahas seperti ini. Selanjutnya, urgensi di masa depan pendidikan Pancasila dapat menjadi pedoman dalam perjuangan non-fisik. Apa sih yang dimaksud dengan perjuangan non-fisik? Yaitu di semua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, terorisme, kolusi, dan nepotisme. Menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing tinggi. Jadi dengan meningkatkan SDM atau sumber daya manusia yang mungkin nanti akan diarahkan untuk menyerap apa yang akan dikasih pada pendidikan Pancasila atau esensi dari pendidikan Pancasila itu sendiri agar penerapannya lebih optimal. Selanjutnya, memelihara dan menjaga persatuan bangsa dan berpikir objektif, rasional, dan mandiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Prasetyo yang telah menjelaskan materi poin ketiga. Selanjutnya saya akan ambil sebuah kesimpulan, yaitu ancaman Pancasila bertentangan dengan poin 2 alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Karena Pancasila itu sangat berpengaruh bagi mahasiswa dan generasi penerus bangsa. Karena Pancasila dapat membentuk moral dan etika mahasiswa ataupun generasi penerus bangsa. Dan dari sana dapat kita simpulkan juga upaya agar Pancasila tetap
menjadi ideologi negara adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat awam, tentang pentingnya dasar negara yang menjadi pandangan hidup bagi warga masyarakat dan negara. Selain itu, pendidikan Pancasila juga sangat penting di sekolah perguruan tinggi untuk menghindar terjadinya pergantian Pancasila. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Dan dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.